Di video hari ini, aku bakal tunjukin ke kamu 8 cara luar biasa untuk menggunakan ChatGPT Agent. Fitur ini sebenarnya udah rilis beberapa bulan lalu, dan aku lihat banyak orang pakai ChatGPT kan, tapi mereka belum bener-bener pakai ChatGPT Agent dengan cara yang benar. Jadi kita bakal bahas apa itu ChatGPT Agent, kenapa itu berbeda, dan juga 8 cara keren untuk menerapkannya di hidupmu. Cara termudah untuk membayangkan mode ChatGPT Agent itu adalah dengan menganggapnya sebagai karyawan virtual. Kita bisa bayangin ini kayak seseorang dengan laptop yang bisa ngerjain tugas multi-step atas namamu. Jadi dalam mode Agent, dia itu bisa menjelajahi internet, bisa baca dokumen dan gambar, bikin file asli untuk kamu, dan seperti spreadsheet gitu atau presentasi, menjalankan alur kerja yang berulang. Intinya, kamu itu tinggal kasih dia satu tujuan, dan dia yang bakal mikir gimana cara menyelesaikannya langkah demi langkah. Jadi ya, kamu itu nggak perlu lagi kasih instruksi detail untuk setiap langkah kecilnya. Sekarang, dia punya logika sendiri untuk cari tahu cara mencapai tujuan tersebut, guys. Kalau dipikir-pikir, kamu itu udah jadi CEO dari sebuah tim ya. Kamu itu bisa mendelegasikan tugas dan dia bisa mengerjakannya tanpa kamu itu harus terus-menerus mengawasi atau mendikte apa yang harus dilakuin. Ini bener-bener hebat dan harusnya lebih banyak orang yang pakai fitur ini. Tujuan aku lewat video ini adalah supaya kamu itu bisa merasa nyaman pakai mode ChatGPT Agent dan tahu cara pakainya di dunia nyata. Hal pertama yang perlu kamu tahu adalah kamu itu harus punya paket ChatGPT Plus atau yang lebih tinggi. Harganya sekitar $20 per bulan untuk saat ini. Tapi ya, ini bener-bener sepadan banget kok. Nah, setelah kamu itu daftar ChatGPT Plus, hal pertama yang bakal aku lakuin adalah kita itu bisa mengatur bagian konektornya, dan kamu itu tinggal klik pojok kiri bawah aja, terus masuk ke pengaturan atau setting, dan kita bisa pilih bagian apps dan konektornya, dan kita bisa hubungin berbagai aplikasi yang biasa kita pakai. Kebanyakan dari kamu pasti pakai Gmail dan Google Calendar kan? Kalau kamu itu pakai platform kayak Slack, Zapier, Dropbox atau apapun itu, semuanya itu bisa ditemukan di sini, guys. Jadi kamu itu harus menghubungkannya dulu. Kalau agent ChatGPT itu menemukan sesuatu yang belum terhubung, dia itu bakal kasih tahu kamu. Nanti akan aku tunjukin cara masuknya ya. Sekarang mari kita bahas 8 cara keren untuk menggunakan agent ChatGPT. 1. Asisten produktivitas dan laporan harian. Pertama adalah sebagai asisten produktivitas ya. Teman-teman, setiap dari kamu yang menonton video ini, sekarang itu bisa punya asisten AI yang pada dasarnya yang ngebantu menjalankan laporan dan melakukan banyak hal untukmu. Salah satu cara pakainya adalah untuk laporan harian ya, dan aku bakal ketik, bertindaklah sebagai asisten produktivitas harian aku. Kita bisa cek kalender untuk rapat hari ini dan cek kotak masuk email aku dan kirimkan ringkasan prioritasku setiap hari jam 6 pagi ya kan. Yang perlu kamu lakuin adalah sekarang kita bisa klik tanda plus ini dan pilih mode agent, lalu kita klik submit teman-teman. Seperti yang kamu lihat, kalau kamu itu mempekerjakan orang sungguhan untuk melakukan ini, mereka pasti butuh info kalender dan email kamu. Jadi kita bisa klik continue. Hal keren dari mode agent ini adalah kamu itu bisa melihat apa yang sedang dia kerjain. Kamu seolah-olah melihat layar asisten kamu. Karena aku pakai akun demo, jadi aku belum menghubungkannya. Tapi aku bakal klik tombol di sini teman-teman, pilih Gmail, lalu masuk aja ke akun Gmail, ikuti langkah-langkahnya dan klik continue. Kita itu akan lakuin hal yang sama buat Google Calendar. Sekarang keduanya udah terhubung ya, dan kita bisa klik continue. Pastikan pilih I understand di situ. Sekarang dia akan menjalankan tugasnya. Jadi intinya, kita itu bisa memberikan akses email dan kalender ke asisten kita, dan sekarang dia itu bisa bekerja untukmu. Ide lainnya adalah membuat laporan akhir pekan, guys. Kita bisa buat perintah seperti setiap Jumat jam 5 sore, kirimkan aku ringkasan hal terpenting yang terjadi minggu ini, laporan lengkap dan rekapnya. Sertakan juga hal-hal yang perlu diperhatikan, hal yang bisa aku perbaiki minggu depan, dan apa yang sudah. Ini adalah cara termudah bagi kamu semua untuk segera mulai menggunakan agent ChatGPT. Aku suka pakai ini untuk menyusun informasi dan membuat laporan rutin, karena itu adalah hal-hal yang biasanya aku kerjain sendiri setiap harinya. Jadi sekarang, ini sangat menghemat waktu aku. Kedua, pembuat presentasi otomatis. Ya, kedua adalah sebagai pembuat presentasi ya. Kita itu bisa buat sesuatu seperti, buatlah 10 slide presentasi tentang tren kerja jarak jauh atau remote work tahun 2026. Fokus pada perekrutan global, alat produktivitas, dan keseimbangan hidup kerja. Buat tampilan visual yang menarik dengan estetika modern serta tema minimalis biru dan oranye. Sertakan juga 2 halaman terakhir tentang paid recruiting. Ini perusahaanku yang merupakan perusahaan perekrutan luar negeri terbaik. Di sini, kamu itu bisa lihat dia itu sedang bekerja melakukan pencarian yang benar, membaca berbagai artikel untuk mengumpulkan data. Kalau kamu itu nonton ini secara langsung, dia itu benar-benar bisa meniru apa yang mungkin dilakukan oleh manusia. Kita memberinya tugas tingkat tinggi untuk membuat 10 slide presentasi, dan sekarang dia melakukan berbagai langkah untuk membuat presentasi terbaik. Dia juga memberitahu kamu apa aja yang sedang dia kerjakan langkah demi langkah. Nah, aku sebenarnya nggak suka ngeliat prosesnya ya pas lagi jalan kayak gini, karena ya kamu nggak perlu melakukannya kok. Setelah beberapa saat, hasilnya bakal siap, guys. Dan seperti yang aku bilang, kalau dia itu nggak butuh apa-apa dari kamu, entah itu input, login, informasi kartu kredit atau apapun itu, dia bakal kasih tahu kamu tergantung seberapa rumit tugasnya. Prosesnya itu bisa makan waktu antara beberapa menit sampai lebih dari 30 menit ya. Tapi percayalah teman-teman, kalau agent ChatGPT itu butuh waktu 30 menitan. Manusia asli mungkin bakal butuh sekitar 5 atau 6 jam. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah presentasi yang dia buat. Ini sangat menghemat waktu dan sumber daya, dan pastinya aku bakal masuk dan merapikan ini sedikit karena menambahkan sedikit input pribadiku. Kalau kamu bingung gimana caranya bikin prompt yang sangat spesifik untuk agent ChatGPT ini, kamu itu sebenarnya bisa pakai ChatGPT juga buat bantu bikin, ya kan? Jadi kita itu bisa buat sesuatu seperti, bantu aku menulis prompt untuk membantu agent ChatGPT membuat presentasi media kit untuk YouTube Charlie Cheng dengan tarif sponsor dan lain-lain. Ayo kita klik submit dan boom, sekarang kita punya prompt yang sangat detail sekali yang bisa kita copy paste. ChatGPT itu punya memori, jadi dia udah tahu sedikit tentang aku berdasarkan obrolan kita sebelumnya. Intinya, semakin detail instruksi yang kamu berikan, semakin akurat presentasi, PDF, atau tugas apapun yang kamu minta. Jadi ya, itu tadi tips singkat lainnya ya. Oke, cara lain yang bisa kamu pakai buat bikin presentasi pakai AI itu adalah dengan menghubungkan ChatGPT ke Zapier
Zapier dan Gamma untuk membuat slide secara otomatis. Kalau kamu itu belum pernah pakai Zapier sebelumnya, itu adalah platform otomatisasi yang menghubungkan banyak aplikasi sekaligus seperti ChatGPT dan Gamma. Ini platform pembuat presentasi ya. Biar kamu itu punya gambaran apa yang bisa dilakukannya. Aku lagi di situs web Zapier dan di tengah layar kamu bisa lihat ya Copilot. Contohnya, katakanlah kita itu pengen bikin presentasi di Gamma setiap kali kita mendapatkan transkrip rekaman telepon baru dari Zoom. Jadi aku bakal tempel instruksi yang udah aku tulis sebelumnya dan tekan start building. Dari situ kamu itu bisa lihat Zapier melakukan semua pekerjaannya. Dia membuatkan otomatisasinya buat kita, yang mana ini bisa kita ubah-ubah lagi kalau kita perlu. Ini bakal butuh beberapa menit buat finalisasi. Oke, sekarang udah selesai. Kita bisa otak-atik beberapa hal kalau perlu. Sekarang ini bakal jalan setiap kali ada rapat Zoom. Jadi dia itu bakal ambil transkripnya, dikasih ke ChatGPT buat dianalisis, lalu diubah jadi presentasi pakai Gamma yang hasilnya kira-kira bakal kayak begini. Oke, yang ketiga adalah mode riset mendalam ya, yaitu deep research. Ini intinya bertindak sebagai seseorang analisis. Jadi kamu itu nggak perlu lagi bener-bener memperkerjakan seseorang yang punya banyak pengalaman di bidang analisis atau riset mendalam. Dia bisa menjelajahi web, memeriksa banyak sekali artikel dan situs web berbeda, lalu membuat laporan dan analisis yang sangat ringkas buat kita. Misalnya kita itu pengen tahu lebih banyak soal EV ya di Amerika Serikat untuk tahun 2026. Kita bakal buat perintah seperti, ayo masuk ke agent mode. Kamu juga bisa pilih deep research. Ini nggak terlalu masalah sih, tapi karena video ini tentang agent mode, aku bakal pilih itu. Kita klik submit dan dia bakal menjelajahi web dengan sangat cepat, mengambil data sebanyak mungkin untuk menghasilkan laporan ini buat kita. Laporan kayak begini mungkin butuh waktu sekitar 3 jam buat aku bikin sendiri, tapi dengan agent ChatGPT cuman butuh beberapa menit aja. Dia bener-bener jago buat urusan riset mendalam dan bikin dokumen seperti ini. Aku bakal sering banget pakai fitur ini karena jujur ini menghemat banyak banget waktuku. Gak mungkin aku bisa browsing internet secepat ini, nyari semua sumber yang berbeda dan bikin laporan itu sendirian. Jadi cara keempat untuk pakai ChatGPT Agent Mode itu adalah sebagai perencana perjalanan. Ini pasti bakal berguna buat banyak dari kamu yang lagi nonton, karena aku tahu salah satu hal yang paling bikin pusing itu pas ngerencanain liburan kan, informasinya terlalu banyak. Ada banyak banget hal yang bisa kita lakuin pas liburan dan itu malah bikin stres ya, padahal seharusnya menyenangkan. Sebagai contoh, kita itu bisa minta dia buat ngerencanain perjalanan 5 hari ke Jepang dengan budget di bawah $2.500. Kita bisa kasih tahu hal apa aja yang pengen kita lakuin, seperti pengalaman budaya, alam, hotel, apa yang pengen kita lihat seperti kuil atau tempat sushi gitu, dan kita juga bisa kasih detail kita berangkat dari mana. Nah, dia bisa ngelakuin semua riset itu buat kita guys. Ini persis banget sama apa yang dilakuin seorang asisten eksekutif buat atasannya. Mereka bisa nyari tiket pesawat di tanggal tertentu dan mungkin ya bakal bikin semacam table spreadsheet gitu. Jadi kalau aku spesifik dengan promptnya, dia bakal ngelakuin hal yang sama dan ngasih rincian biaya lengkap dan semuanya. Ini bisa kamu lihat ya, dia itu udah membuat jadwal perjalanan ya 5 hari itu. Dia bener-bener mempertimbangkan budget kita ya kan, dan dia cuma masukin hotel bintang 3. Sekarang yang bisa kita lakuin adalah ambil data ini, lalu kita riset sendiri sedikit lagi. Tapi intinya, dia udah menghemat banyak waktu kita untuk mengumpulkan informasi awal dan menyajikannya dalam format yang gampang banget dilihat. Sekali lagi, ini beneran kayak punya asisten yang super cepat yang bisa ngerjain semuanya buat kamu. Kita juga bisa minta hal kayak gini, aku itu butuh tempat menginap di Paris dari tanggal sekian sampai sekian. Ini budget ya. Aku terbuka buat Airbnb atau hotel. Buatin table pilihan terbaiknya, dan aku bakal pergi bareng pacar dan anjing kecil. Kita juga bisa kasih preferensi, misalnya kayak desainnya modern atau di area tertentu. Itu tadi cuma beberapa cara pakai ChatGPT Agent Mode ya. Kamu bener-bener bisa sekreatif mungkin guys. Intinya, kalau kamu itu punya asisten yang pinter banget, tugas kayak gimana yang bakal kamu kasih ke mereka, karena aku jamin ya, pasti ada sekitar 100 lebih hal berbeda yang harusnya kamu lakuin sekarang, tapi malah kamu tunda-tunda. Nah, fitur ini bisa ngerjain banyak hal buat kamu. Memang kamu itu tetap harus kasih prompt sih, tapi perbandingan waktu yang dibutuhkan daripada kamu itu ngerjain sendiri ya jauh banget. Ini bakal menghemat ratusan jam waktu kamu loh. Oke, kegunaan lain dari ChatGPT Agent adalah sebagai analis keuangan. ChatGPT sebenarnya bisa memeriksa berbagai table dan dokumen, lalu membaca serta menganalisanya. Contoh yang bisa kita lakuin adalah, ini data pengeluaran bulananku. Tolong analisis dan kasih saran gimana caranya biar aku itu bisa menghemat $300 per bulan. Kasih tanda di area mana aku terlalu boros. Kita itu tinggal klik icon plus di sini, tambah file uploadable-nya dan biarkan dia bekerja. Cara lain kita itu bisa pakai buat bisnis ya. Kita bisa upload laporan kayak profit and loss gitu, bisnis bulan ini. Tolong analisis dan buatkan laporan lengkapnya. Kita bisa tambahin filenya, lalu karena aku udah bilang ya, kamu adalah seorang analis keuangan, dia sekarang tahu perannya. Dia bakal baca dokumen itu dan buatin laporan buat kita. Oke, cara keenam buat pakai ChatGPT Agent adalah untuk membuat konten. Mari kita coba yang seperti ini. Aku pengen bikin video YouTube berjudul Cara Menabung di Usia 20-an. Coba referensikan beberapa video teratas dengan judul ini dari kreator lain. Bantu aku menulis kerangka skrip, judul yang teroptimasi SEO, ide thumbnail, dan jadwal posting. Kalau kamu itu seorang content creator dan tidak menggunakan ChatGPT, aku kasih tahu ya, kamu itu sedang membuang banyak waktu guys. Jelas, menggunakan AI hanya untuk membuatkan seluruh kontenmu itu tidak terlalu bagus. Tapi salah satu hal hebat tentang ChatGPT adalah kemampuannya yang sangat baik dalam memberitahu kamu cara menyusun kerangka outline video. Dan aku tahu saat banyak orang membuat video ya, mereka cenderung bicara kemana-mana. Aku sarankan ya, kalian bener-bener memakai ChatGPT buat ngebantu menyusun kerangka video supaya kamu itu bisa menyampaikannya dalam format terbaik. AI ini juga bisa menonton banyak video berbeda, memberimu ide-ide terbaik, dan dari ide-ide tersebut kamu itu akan mendapatkan inspirasi untuk membuat videomu sendiri. Oke, cara hebat berikutnya untuk menggunakan agent ChatGPT adalah sebagai agent penjangkauan atau outreach. Jadi pada dasarnya ia bisa menjadi seseorang yang menghasilkan riwayat email. Ya, ada banyak sekali kegunaan untuk hal ini kalau kamu itu punya bisnis. Contohnya, kita bisa
melakukan ini. Cari daftar 10 micro influencer di bidang online coaching. Mereka harus punya antara 10 sampai 30 ribu follower di Instagram. Temukan email mereka dan buatkan draft email untuk masing-masing orang. Di dalam email tersebut, kita harus membuatnya menjadi pesan yang personal dengan sesuatu yang pernah aku lihat mereka posting. Tujuannya adalah menawarkan layanan YouTube dan For You kita. Kalau kamu itu menghubungkan Gmail atau akun lainnya, AI ini bahkan bisa membuatkan draft tersebut buat kamu. Jadi saat kamu itu masuk email, kamu itu tinggal masuk dan mengirimnya. Ya, kita bisa meminta agent ChatGPT untuk langsung mengirimkannya. Tapi kalau aku pengen meninjau emailnya terlebih dahulu tuh. Jadi apa yang bakal dia lakukan tuh? Melakukan riset di luar sana, mencari berbagai micro influencer yang sesuai kriteria, lalu membuatkan email personal untuk masing-masing dan menyimpannya sebagai draft buat kita. Prinsipku adalah semakin banyak email yang kamu kirim, semakin banyak uang yang kamu hasilin. Jelas, melakukan riset dan mengirim email personal secara manual itu makan banyak waktu dan sumber daya. Daripada menyewa seseorang untuk melakukannya, kamu bisa minta ChatGPT melakukannya untukmu. Metode penjangkauan AI keren lainnya yang pengen aku tunjukkan tuh adalah menggunakan Zapier dan SignFlow untuk membuat alur kerja yang mengotomatiskan panggilan telepon. Di sini aku akan menempelkan prompt yang menghubungkan Google Sheet-ku dengan SignFlow dan dia bisa menggunakan AI buat melakukan panggilan telepon personal kepada pelanggan. Kamu bisa lihat aku masukin ID SignFlow-ku yang didapat setelah mendaftar. Sekali lagi, aku bakal klik mulai membangun dan butuh beberapa menit untuk selesai. Sekarang setelah alur kerja itu selesai, dia bakal menarik data dari Google Sheet yang aku hubungin. Aku bakal mencobanya dengan menambahkan kontak palsu di lembar tersebut dan sekarang di akun SignFlow-ku, kamu bisa lihat ada upaya panggilan telepon. Tapi untuk video ini, karena itu kontrak palsu, tentu aja panggilannya nggak pernah tersambung. Sekarang untuk cara ke-8 dalam menggunakan agent ChatGPT. Aku suka menggunakannya sebagai agent yaitu pengumpul informasi rutin. Kita bisa lakuin hal seperti setiap hari jam 8 pagi, cari di Zillow untuk apartemen 2 kamar di Los Angeles dengan harga di bawah $2.800 per bulan. Prioritaskan yang punya mesin cuci di dalam unit dan tempat parkir. Jadi pada dasarnya yang kita lakukan adalah memberitahu AI ini bahwa setiap hari pada jam tertentu, jalankan agent ChatGPT ini. Jadi pada dasarnya yang kita lakukan adalah memberitahu AI ini bahwa setiap hari pada jam tertentu gitu. Kita jalanin agent ChatGPT ini dan minta ia melakukan hal spesifik tersebut. Sekarang memanfaatkan agent AI untuk efisiensi hidup. Baru-baru ini aku pindah dari tempat baru dan sebelumnya aku mengecek Zillow, yaitu situs properti, hampir setiap hari, bahkan berkali-kali dalam sehari. Aku mencoba menjalankan sebuah skrip seperti ini dan ternyata itu sangat menghemat waktuku. Alih-alih mencari secara manual di peta dan mengecek satu persatu apartemen yang mungkin terlewat, aku bisa mengatur kriteria yang sangat spesifik dan membiarkannya mengumpulkan informasi itu untukku. Mendapatkan Google Docs seperti itu yang dikirimkan kepadaku setiap hari benar-benar membantuku menemukan tempat tinggal yang aku tempati sekarang. Jadi itu contoh penggunaan yang keren banget guys. Ide penggunaan lainnya kalau kamu itu sedang mencari pekerjaan baru kamu juga bisa meminta agent ChatGPT untuk mencari lowongan kerja yang sesuai dengan kriteriamu. Contohnya kayak set kata kunci seperti marketing manager, growth manager, atau performance marketing. Kita bisa pakai filter spesifik seperti pekerjaan remote gitu dengan gaji minimal $90 per tahun yang diposting dalam 24 jam terakhir. Jadi setiap jam 7 pagi dengan prompt ini, AI bakal mencari hal-hal yang sesuai kriteria dan mengirimkannya kepada kita. Kamu bebas memilih mau dikirim lewat Google Doc atau email. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama kalau kamu itu beli mobil. Saat ini aku sedang mencari mobil yang sangat spesifik. Aku punya agent ChatGPT yang berjalan setiap hari, mencari iklan baru yang cocok dan mengirimkannya ke emailku. Kamu adalah seorang CEO seperti yang aku katakan Sekarang kamu itu intinya adalah seorang CEO lah. Kamu bisa punya tim yang bekerja untukmu dan bagian sulitnya hanyalah memikirkan apa yang perlu dilakuin sih, membuat promptnya dan membuat agent-agent ini berjalan. Sangat penting untuk membiarkan mereka itu berjalan terus-menerus. Setiap kehidupan orang itu ibarat bisnis dan hidup bisa dijalankan jauh lebih efisien layaknya sebuah bisnis. Menggunakan ChatGPT agent untuk kasus-kasus spesifik ini akan memberimu dampak besar bagi hidupmu. Jika kamu menyalakan agent mode, kamu bisa melihat berbagai saran prompt yang tersedia, seperti laporan-laporan yang bisa dibuatkan untuk kita. Ini sangat membantu karena banyak orang tidak menyadari bahwa AI sebenarnya bisa melakukan hampir segala hal. Melihat inspirasi seperti ini akan memicu kreativitasmu dan membuatmu berpikir, oh, aku bisa pakai ChatGPT agent untuk melakukan ini dan itu, bertindak sebagai asisten eksekutif dalam hal tindakan nyata. Orang-orang masih belum sadar kalau kamu itu bisa pakai ChatGPT agent untuk memesan tiket pesawat, membuat Google Maps yang berisi daftar toko roti tertentu, menjadwalkan tumbangan atau transportasi. Banyak hal keren yang biasanya dilakukan asisten eksekutif dan sekarang bisa dilakukan oleh ChatGPT agent. Kamu hanya butuh sedikit waktu untuk mulai mempercayainya dan belajar cara pakainya. Dengan sedikit otak-atik dalam seminggu kamu pasti sudah paham cara menggunakannya di kehidupan sehari-hari dan mulai melihat hasil yang luar biasa. Sekarang otomatisasi dengan Zapier. Bayangkan betapa efisiensinya hidupmu saat kamu itu menghubungkan ChatGPT dengan Zapier untuk membuat otomatisasi. Aku menggunakan Zapier secara ekstensif di bisnis-bisnisku. Ngomong-ngomong, aku harap video ini bermanfaat Terima kasih kepada Zapier yang udah mensponsori video ini. Dan aku tahu kita membahas banyak hal. Jadi aku sertakan sumber daya tambahan di deskripsi video. Kami juga punya komunitas AI di School yang saat ini gratis untuk diikuti. Di sana kami itu berbagi template, alur kerja, dan berita AI terbaru untuk membantumu sukses secara finansial. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.